Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki modal ekonomi dan politik yang kuat untuk menghadapi 2024 dengan optimisme. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023, Rabu 21 Desember 2022 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Yang pertama, alasan ekonomi. Kita tahu di sepanjang triwulan tahun 2023, ekonomi Indonesia masih tumbuh di kisaran 5%. Jauh lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya tumbuh 2,9%. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Presiden mengungkapkan Indonesia mampu menjaga tingkat inflasi di angka 2,86% atau jauh di bawah rata-rata inflasi global sebesar 7,2%. Juga inflasi, kita patut bersyukur bahwa kita mampu menjaga inflasi di angka 2,86%. Yang negara-negara lain sangat kesulitan menjaga yang namanya inflasi ini. Jauh di bawah rata-rata inflasi global yang berkisar 7,2%. Selain penyerapan tenaga kerja yang naik, Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada November 2023 masih berada di level ekspansif 51,7%. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia masih surplus selama 43 bulan berturut-turut dan indeks keyakinan konsumen pada November 2023 berada di angka 123,6 yang berarti kuatnya keyakinan konsumen Indonesia terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dengan optimisme itu, Presiden berharap semua menjadi lebih bersemangat. Ini kok diam semua. Optimis dong. Optimis. Harus optimis. Kok diem? Ada apa? Kita di sini menyampaikan optimisme, diem semuanya. Atas dasar itu tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk pesimistis memasuki 2024, termasuk meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5%. Kendati begitu, Presiden mengingatkan untuk tetap berhati-hati dan waspada, karena ketidakpastian masih berlanjut. Ketidakpastian salah satunya datang dari faktor eksternal seperti ketidakpastian global yang terus berlanjut, termasuk konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga. Namun, kalau orang Jawa bilang, tetap eling lan waspada. Harus selalu ingat, hati-hati dan waspada. Ketidakpastian global masih berlanjut. Konflik di Timur Tengah yang bisa memicu kenaikan harga minyak global juga kemungkinan masih ada. Kenaikan harga komoditas juga menjadi perhatian Presiden. Pasalnya saat El Nino terjadi, produksi beras mengalami penurunan. Hal serupa diprediksi di tahun 2024 meski penurunannya tidak signifikan. Selain itu, Presiden optimistis tahun 2024 menjadi lebih baik didasarkan pada kondisi politik. Kondisi politik yang terjadi saat ini meskipun mendekati pemilu jauh lebih baik jika dibandingkan pada musim pemilu sebelumnya. Saya ingin menegaskan tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau kita bukanya sosial media, kalau bacanya sosial media, nonton TV, adu debat antar politisi, ya sepertinya suasananya panas, sepertinya. Tapi kalau Bapak Ibu turun ke masyarakat, turun ke daerah, turun ke desa, sering turun ke daerah-daerah, Bapak Ibu bisa merasakan, rakyat itu santai-santai saja itu. Itu menunjukkan masyarakat Indonesia sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Persatuan bisa terwujud meskipun sempat mengalami perpecahan. Secara garis besar, Presiden Jokowi memastikan dalam Ekonomi Outlook 2024, Indonesia sangat optimistis. Optimistis karena melihat kinerja ekonomi Indonesia, dan optimis melihat situasi politik Indonesia yang stabil jelang pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara pemerintah dan swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.
Misalnya pada 2014-2015, saat itu Indonesia dikategorikan sebagai negara rentan terpuruk bersama 5 negara lain. Tim Liputan melaporkan untuk Kapahabar.